Nah, kita akan berkenalan dengan yang namanya widget dan pohon widget. Ya. Pohon widget ini apa? Pohon widget ini adalah isinya adalah koleksi nodes, di mana setiap node itu adalah widget. Jadi pohon widget ini atau widget tree ini adalah struktur aplikasi Flutter yang Anda buat gitu. Jadi itu kan kita menggunakan banyak widget ya di dalam aplikasinya gitu. Nah, tujuan kita ketika kita membuat aplikasi widget, sebetulnya kita mengkomposisikan widget-widget yang kita ingin gunakan itu dan nantinya akan membangun sebuah pohon widget atau widget tree ini. Dan dari widget-widget yang kita gunakan ini paling tidak dua tipe ini yang muncul, yaitu stateless widget dan stateful widget. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan user interface seperti ini, ya, sebetulnya yang terjadi di belakang layar, si Flutter membuat widget tree seperti ini. Contohnya di sini, kalau kita lihat kode warnanya atau color code ini warna orange atau ungu atau pink ya. Nah, di sini lihat yang diwarnai ini adalah bagian scaffold, ya. Dan diwarnai orange seperti ini bagian app bar, gitu. Kemudian bagian biru ini yang kita sebut sebagai container. Kemudian ada widget lagi yang kita butuhkan, yaitu kolom, gitu ya. Dan di bawah kolom nanti ada row dan ada text, gitu. Di bawah row ada text dan ada icon. Nah, jadi sebetulnya ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, ini kita kayak ngebangun widget tree seperti ini, gitu. Atau kalau Anda pernah main dengan Lego, gitu. Kurang lebih mekanisme pembuatan aplikasi Flutter itu ya kayak kita nyusun Lego gitu, menjadi sesuatu yang ya objek yang berwujud gitu. Contohnya misalkan bangunan rumah gitu ya, itu sebuah bangunan yang dibuat dengan mengkomposisikan Lego-Lego kecil kan kayak gitu. Begitupun ketika kita membuat aplikasi Flutter seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, sebetulnya kita sedang mengkomposisikan widget menjadi sebuah widget tree. Ya, dan kalau kita misalkan terjemahkan menjadi kode di sini, ya kurang lebih nanti juga akan diterjemahkan bisa seperti ini gitu. Nggak jauh beda dengan yang Anda lihat di widget tree ini. Ada bagian scaffold ya di sini, kemudian ada bagian app bar, ya, ada bagian container, ada bagian kolom, ya, ada bagian row, ada bagian text gitu. Ya. Nah, ini harusnya ada satu lagi nih, text dan icon gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, ya kurang lebih kita sebetulnya membuat widget tree ini atau pohon widget ini gitu ya. Nah, kalau Anda lihat juga di sini, kita bisa inspect ya. Jadi kita bisa inspect program kita ya dengan menggunakan inspektornya, widget inspector gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, nih, kalau kita inspect gitu, nah ini sebetulnya kita membuat widget tree seperti ini. Nih, kalau Anda pernah belajar struktur data, ada struktur data tree kan? Nah, kurang lebih ini yang digunakan dalam aplikasi pengembangan aplikasi Flutter gitu ya. Kita bisa lihat, oh scaffold ini di bawah my homepage gitu ya. Kemudian ada di bawah scaffold ada center gitu, ada text gitu ya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ini yang namanya widget tree ya. Kalau Anda perhatikan juga di dalam widget tadi, tipe widget itu kita bisa membagi menjadi dua, yaitu stateless widget dan stateful widget. Stateless widget adalah widget yang tidak memiliki status internal apapun yang berubah selama widget tersebut digunakan. Artinya apa? Tidak peduli dengan konfigurasi apapun atau data yang ditampilkan, ya. Jadi status widget ini dia tidak peduli dengan perubahan data di dalam widgetnya, di dalam dirinya gitu, ya. Yang melakukan perubahan data itu adalah parent-nya atau induknya gitu. Yang mengkonfigurasi datanya itu adalah induknya. Ya, jadi konfigurasi state-nya tergantung dari induknya, ya. Widget slash stateless itu tidak dapat diubah. Artinya ya kalau kita bisa artikan ya, status widget ini adalah widget yang statik gitu. Ya, dia nggak bisa diubah gitu ya. Kemudian, nah status widget ini nanti akan dihapus ketika widget tersebut, ya, widget status ini juga dihapus dari widget tree. Jadi kita kembali lagi ke sini. Kalau misalkan di sini contohnya ya, ada scaffold gitu, ya, atau container lah di sini ya. Container ini kita misalkan jadikan dia sebagai status widget. Nanti kalau misalkan container ini kita ganti gitu, nah itu akan juga dihilangkan dari konten widget tree ini. Gitu. Ketika dihapus ya, widget tersebut juga akan hilang dari widget tree. Seperti itu. Ini contohnya kita punya widget stateless ya. Contohnya kita punya widget class widget
dengan nama submit button yang mengextend stateless widget. Ini artinya si submit button ini adalah stateless widget. Ya. Di dalam sebuah widget atau dalam sebuah kelas itu kan ada konstruktor ya. Dan kita bisa menambahkan ini, bisa menambahkan argumen di sini contohnya. Dan kalau Anda lihat di sini yang menentukan isi teks ini bukan dari si submit button ini, tapi dari si parent-nya atau induknya. Ya. Artinya di sini konfigurasi dari si widget submit button ini bergantung pada induknya. Dia tidak tahu cara memperbaharui dirinya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngubah nih teksnya jadi misalnya tadinya tombol menjadi tombol plus gitu ya, nah, itu nggak bisa dilakukan di sini, tapi harus di luar. Tuh. Berbeda dengan yang kedua, yaitu widget stateful. Widget stateful atau stateful widget, dia memiliki state internal, dan dia aware terhadap state itu, gitu ya. Sehingga dia dapat mengelola state yang ada pada dirinya. Ketika kita membuat sebuah widget dengan tipe stateful, dia akan membutuhkan pasangan yang namanya object state di sini. Jadi, si widget stateful itu pasti ada object state, pasangan object state-nya. Bagaimana Pak maksudnya gitu ya? Ini contohnya. Kalau tadi kan di stateless widget kita nggak ada kelas lainnya gitu, hanya satu kelas ini saja. Tapi di dalam stateful widget kita punya dua kelas nih di sini. Ya ada yang pertama my homepage, kelas my homepage ya, yang mengextend stateful widget. Dan di dalamnya ketika kita membuat kelas ini kita butuh memanggil metode create state ini. Di mana metode create state ini dari kelas yang ini, dari kelas my homepage state yang mengextend atau mewariskan kelas state ini, gitu ya, dengan tipe my homepage di sini. Jadi dua-duanya saling terkait nih, gitu kan. Ini yang kita sebut sebagai pasangan widget stateful dan object state, gitu ya. Dan kita lihat juga di sini, tadi dikatakan setiap widget itu harus punya build ya, harus punya metode build seperti ini. Status widget dia punya metode build di sini ya, widget build gitu kan. Di stateful widget mana Pak buildnya nggak ada gitu. Metode build yang ada di stateful widget itu diserahkan di bagian di sini, di bagian object state. Gitu. Jadi semuanya ada di sini nih. Termasuk nanti ada beberapa metode yang sering digunakan, ya. Nah, yang pertama adalah metode set-state tadi ya. Metode yang sering digunakan salah satunya adalah yang pertama adalah set-state. Metode ini penting ya. Kalau tadi Anda sudah berkenalan dengan metode build dan juga tadi ada metode create state di sini ya, yaitu membuat state ya. Ada yang namanya set state di sini. Set state ini adalah metode yang hanya terdapat pada state object. Jadi sebetulnya si set state ini itu hanya ada pada metode yang ini, metode widget state object seperti ini gitu ya. Nah kalau lihat di kodenya, kalau misalnya Anda lihat di kodenya, ini ada stateful widget kan, di sini ada, nah tadi ada object state ya. Nah si set state ini hanya akan ada di dalam sebuah kelas widget yang tipenya object state seperti ini, gitu. Sehingga dia tidak akan pernah ada di dalam sebuah widget yang ada di sini, di dalam stateless widget ini. Gitu ya. Itu set state. Dan fungsinya adalah, tugasnya dia itu hanya untuk mengeksekusi callback. Ya, dan dia bisa merender ulang. Jadi contohnya, kalau misalkan kita punya widget nih, yang tadi ya di sini nih, dari 0 gitu kan, kita pengen ngubah nilainya jadi 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, itu kita gunakan set state ini gitu untuk mengeksekusi callback dan merender ulang gitu. Dia hanya menggunakan tipe metode void di sini ya. Jadi tidak mereturn apapun. Dia hanya menggunakan tipe kita bisa katakan juga metode ini sebagai metode yang tidak mereturn apapun atau void gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kita tidak boleh mengeksekusi kode asinkronus di dalam sini. Ya, asinkronis itu kan kalau kita manggil sebuah proses, kita tinggalin proses itu gitu kan, sampai dia mengembalikan sesuatu gitu. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan kita mau merender atau menggambar ulang sebuah user interface dengan data tertentu, tapi datanya belum ada gitu. Ya, makanya kita tidak menggunakan asinkronus di dalam set state ini, ya.
Kemudian ini contohnya tadi ya, yang tab gitu terus ngubah nilainya. Ya. Metode lainnya selain set state adalah init state. Ya, jadi di dalam objek state, nah objek state itu adalah yang ini yang bagian sini. Bagian tadi bagian ini nih, ya. State ini. Itu ada metode lain yang bisa digunakan selain tadi ada build kemudian ada set state gitu ya. Ada yang namanya init state gitu. Init state ini adalah metode yang dipanggil segera setelah sebuah widget itu dipasang di widget tree. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita ingin mengambil data misalkan dari database atau misalkan dari API untuk untuk menunjukkan ketika kita menggunakan aplikasi gitu, pertama kali menggunakan aplikasi. Nah, ini kita bisa menggunakan init state gitu ya. Semua logika yang dimasukkan di dalam metode init state ini nanti akan dijalankan terlebih dahulu. Ini yang akan dijalankan terlebih dahulu ya. Ini contohnya. Contohnya kita punya sebuah kelas widget bertipe object state seperti ini, ya. Dan kita ingin kita mempunyai konstruktor dengan isinya nama gitu seperti ini, argumennya nama. Nah, kita pengen setiap nama yang dimasukkan itu diubah menjadi uppercase atau kapital semuanya gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode init state ini ya, yaitu dengan mengoverride init state ya. Dan kita terserah kita mau lakukan apapun di sini. Contohnya di sini misalkan mengubah nama yang tadinya misalkan lowercase yang dimasukkan itu menjadi uppercase seperti ini. Dan sisanya adalah kita tetap harus mengembalikan sesuatu, mengembalikan misalkan di sini adalah widget text gitu ya. Itu adalah init state. Nah, ini ya. Jadi init state kita ubah di sini dan ini akan dieksekusi ketika widget ini ditambahkan ke dalam widget tree. Gitu ya. Selain init state, kemudian set state, dan juga tadi create state, ya, ada state-state lain sebetulnya yang bisa digunakan. Ya, contohnya di sini, did change dependency, gitu ya. Kemudian did update sesuatu. Ini yang kita sebut sebagai life cycle. Ya, life cycle ini adalah siklus hidup sebuah widget. Ya, terutama widget yang tadi, yang tipenya adalah object state ini, gitu ya. Jadi ketika, tadi bukan widget ya, tapi sebuah kelas ya namanya sama sih widget juga, yang bertipe object state ini gitu ya. Jadi ketika misalkan dia dipanggil, itu siklusnya seperti ini. Jadi di-mounted, dimasukkan ke dalam pohon widget, ya, widget tree, kemudian dia akan di-init state. Nah, jika misalkan kita juga bisa memanggil ini nih, metode di change dependency, misalkan ada perubahan dependensi ya, kita bisa menambahkan logika di dalamnya, ya. Masuk ke dirty state, kemudian kita build ya widget yang ingin kita masukkan. Kemudian di sini nih proses yang sering berulang, baik itu set state ya, kita menambahkan tadi mengubah nilai sebuah parameter misalnya properti ya, atau misalkan kita juga ingin menambahkan logic di did update widget gitu ya, hingga dia nanti dikeluarkan dari pohon widget ya, seperti itu. Kalau belum, kita masuk ke materi selanjutnya, bukan materi selanjutnya, bagian selanjutnya itu build context. Tadi ketika kita membahas tentang build, itu kan kita sebutkan ada parameter atau argumen yang kita butuhkan, yaitu build context. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini adalah untuk melacak konteks dari widget tersebut di dalam widget tree atau pohon widget, gitu ya. Maksudnya kayak gimana maksudnya? Ketika melakukan perubahan pada sebuah widget, ya, bagaimana si Flutter tahu widget tersebut ada di dalam lokasinya itu ada di mana di widget tree gitu. Nah, ini fungsi dari si build context. Dia menyimpan informasi mengenai lokasi dari widget ini gitu. Ya. Contohnya build context ini bisa digunakan ketika memunculkan modal atau root ya. Jadi dia tahu nih kapan misalkan kita harus tadi ya membuild widget tersebut. Contohnya kalau misalnya kita ingin memunculkan modal, nah ini modal tersebut harus di mana gitu ya di dalam widget tree. Atau contohnya kalau kita ingin mengupdate nilai tertentu misalkan di sini ya.
nilai 3 kita pengen update jadi 4, 5 gitu ya. Nah, bagaimana dia tahu nilai ini yang akan diupdate gitu. Nah, ini fungsinya dari si build context itu, lokasinya ada di mana gitu ya. Itu tadi. Jadi sejauh ini kita tadi sudah membahas tentang anatomi dari aplikasi Flutter. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi Flutter, ya tadi kita punya struktur proyek yang kayak gitu ya. Kemudian di dalam proyek itu ada sebuah class main.dart ya. Kemudian di dalam class main itu nanti akan ada import library, ada fungsi main, fungsi utamanya. Kemudian juga di dalamnya ada widget-widget yang kita gunakan untuk membangun aplikasi.